Action. Assalamualaikum, Bang Agus, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Pak Agus dari PUPR ya? Betul. Dari di mana jabatannya Pak? Kenapa? Jabatannya Pak? Kepala Seksi Wilayah 1. Wilayah 1 di ring 1 ya Pak? Di wilayah ya, Bil ya. Ini PUPR mana Pak? PUPR Kota Bogor ya. Kota Bogor maksudnya Pak. Pak, terkait ini kan kemarin kan banyak pengerjaan yang di X Taman Topi, saya perhatikan dari media Arus News udah banyak pengerjaan yang sifatnya ini positif ya Bang ya, untuk merapikan dulu dari saluran-saluran gorong-gorong Bang. Itu berapa lama Bang kemarin Bang? Eh, itu kegiatan rutin yang emang kewajiban kita untuk memelihara saluran seluruh Kota Bogor. Kalau untuk pekerjaannya dilihat tadi dilihat kondisi di lapangan. Nah, kita diberi target pada saat itu oleh pimpinan untuk area Jalan Dewi Sartika, Kapten Muslihat, Raja Permas, crossing dari Dewi Sartika ke Masjid Agung, terus kemudian X ada Imam Suryani. Kita diberi waktu 1 bulan harus clear untuk kaitan normalisasi saluran agar saluran di pusat kota bisa mengalir sesuai dengan alurnya ke Jalan Raja Permas. Itu juga terkait gorong-gorong itu juga banyak pembuangan dari masyarakat setempat juga ya Pak ya? Gorong-gorong tersebut Pak? Ya, cuma ini sesuai kita kan banyak instansi harus kita koordinasikan, artinya kan itu banyak bangunan yang notabene warga. Mungkin cuma kaitannya hanya limpahan rumah tangga aja, tidak air kotor dari rumah tangga, cuma hanya limpahan dari rumah tangga plus dengan curah hujan. Nah itu menyambung, disebut saluran induk karena emang menyambungkan beberapa ruas jalan drainasenya dari Kapten Muslihat, Dewi Sartika dan Gedong Sawah. Jadi sebagai saluran induknya. Yang untuk yang lainnya mungkin kita bisa antisipasi, namun ini bicara juga masalah SDM ya. SDM-nya kadang-kadang suka buang sampah sembarangan, itu permasalahannya yang terjadi saat ini, dan mudah-mudahan kedepannya masyarakat lebih disiplin, artinya ya buang sampahnya tidak sembarangan. Itu dampak gara-gara karena masuk ke Masjid Agung karena apa Pak? Sebenarnya dampaknya banyak, baik yang teknis maupun non teknis. Tapi sementara yang kita alami saat ini berdasarkan kenyataan di lapangan, masih banyak masyarakat Kota Bogor yang membuang sampah sembarangan karena saluran air itu. Kendala sendiri yang di lapangan Pak? Kendalanya nggak ada, sampai saat ini belum ada untuk lokasi yang dimaksud, masih secara teknis masih kita tangani. Yaitu cuma kendalanya, saya bilang kembali lagi bahwa SDM ya. Jadi masyarakat nanti ke depan atau selamanya lah jangan buang sampah sembarangan. Itu antisipasi dari siapa Pak? Kenapa? Untuk buat sembarangan gitu, maksudnya Bapak dari warga sekitar, kalau nggak pedagang. Ya, antisipasinya dari siapa Pak? Kalau buang sampah kan bisa aja dari masyarakat, bisa aja orang lewat, bisa aja dari pedagang ya. Nah, bukti di lapangan seperti itu, masih adanya peti, masih adanya sampah-sampah rumah tangga, ada sampah-sampah buah dan sebagainya. Tapi ada teguran nggak Pak dari pihak tertentu Pak? Ya sebenarnya kalau peneguran kan sifatnya baku ya. Ya minimal sadarlah kita sebagai warga masyarakat. Ya sebaiknya lah jangan buang sampah sembarangan lah. Kaitan dengan PU Pak, terkait PU kan yang selama ini getol dan rutin untuk membersihkan sampah lingkungan, termasuk sampah dari rumah tangga maupun non rumah tangga. Nah itu apa udah ada koordinasi Pak dengan pihak PU Pak? Kalau kita udah sosialisasi ya pasti aparat pemerintah mensosialisasikan bahwa jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Ya maksud saya gini, artinya ya lebih sadar bahwa masyarakat Indonesia itu dampak kalau buang sampah sembarangan itu mengakibatkan permasalahan saluran dari hulu sampai hilir. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi ya
secara pribadi kami sebagai petugas di lapangan, baik kepada masyarakat, pedagang di area sekitar Jalan Dewi Sartika, Khususnya Pak ya. mohon jangan buang sampah sembarangan, karena emang dampaknya nanti ke kita juga. Harapan apa sih Pak yang Bapak harapkan nih untuk Ya, pesan dan kesannya Pak? Ya harapannya masyarakat lebih disiplin, kami yang bekerja juga lebih profesional, kemudian dari berbagai pihak mendukung kegiatan kami di lapangan, terus adanya koordinasi yang menyeluruh baik dari aparat RT sampai RW sampai lurah sampai ormas, media dan sebagainya. Artinya ya sama-sama kita membuat Bogor lebih baik gitu lah. Saya belum ada koordinasi Kak semua masalah kebersihan. Ya kita bukan lagi koordinasi Pak, kayak udah menyatu ya. Kalau misal kita mau kerja di sana, lokasi masuk, kita udah tahu, oh ini harus koordinasi dengan Pertamanan, ini harus koordinasi PD Pasar, ini harus koordinasi dengan Dinas Kebersihan dan Lingkungan. Jadi emang sudah karena udah kebiasaan, kalaupun ya kasarnya lah tidak koordinasi dalam pekerjaan itu, mereka udah tahu, udah pada paham. Kalau himbauan Pak, himbauan terkait dari papan himbauan misalkan seperti dilarang buang sampah atau menyediakan tempat sampah, apakah itu sudah terkonsep Pak? Ya sebenarnya saya koordinasi dengan Pertamanan, ada spot-spot yang dibuat tong sampah ya, yang posisinya dia pilah, ada yang namanya Organik. sampah yang kertas, sampah plastik yang gitu lah. Udah ya, namun kan bicara lagi saya bilang Pak, kembali lagi ke SDM-nya Pak, kembali lagi ke disiplinnya kita gitu, sampai sejauh mana kita bisa bisa membuat Bogor lebih baik ya, artinya ya hal terkecil lah, yuk sama-sama jangan buang sampah sembarangan lah gitu. Ya, intinya motonya Pak, terakhir Pak, motonya jangan buang sampah sembarangan. Silahkan SDM-nya saling mengerti apa ya, untuk membantu juga pemerintahan dalam pengerjaan suatu hal yang dari lapangan ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Yarusius melaporkan dari kantor Kasih PUPR Kota Bogor dengan Bapak Agus. Sapi media Pak, yang saya Pak. Kenapa? Ya, dari media sapi media juga.